Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang aplikasi e-library. Apa itu e-library? E-library adalah sebuah aplikasi perpustakaan kampus yang kelompok kami buat menggunakan CodeIgniter versi 3. Lalu apa saja fitur yang ada di aplikasi yang kami buat? Fitur yang ada di aplikasi yang kami buat yaitu kelola data buku, kelola data kategori, kelola data booking dan data peminjaman, kelola data anggota, dan laporan data buku, laporan data anggota, serta laporan data pinjam. Oke, langsung saja ke demo aplikasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fajari dengan NIM 1219-2014. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori buku. Di sini sudah ada data kategori buku yang berjumlah 6, yaitu komputer dan teknologi, teknik, bisnis dan ekonomi, hukum, pengembangan diri, dan sejarah. Jika kita ingin menampilkan semuanya seperti ini menjadi 6, yang terakhir adalah sejarah. Dan di sini ada kolom search atau kolom pencarian. Jika ini kita ingin mencari sesuai judul kategorinya, misalkan teknik. Di sini sudah ada teknik sesuai yang saya cari. Lalu di sini ada tambah ke kategori. Sini kita ingin jika kita ingin menambah kategori buku, misalnya olahraga, tinggal kita tambah. Lalu sudah muncul olahraga. Jika kita ingin merubah namanya atau rename, misalkan menjadi fisika, ubah, dan sudah berubah menjadi fisika sesuai yang saya inginkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang data buku. Di sini sudah ada jumlah 5 buku, dan jika kita ingin menampilkan lebih dari 5 buku, misalkan 10 buku, di sini sudah tertampil lebih dari 5 buku, yaitu 10 buku. Dan jika kita ingin menampilkan lebih dari 10 buku, misalkan jadi 20 buku, di sini sudah tertampil lebih dari 10 buku, yaitu 20 buku. Dan di sini ada search atau mencari buku sesuai judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Misalkan di sini saya akan mencari dengan judul buku, misalkan FS Mudah. Di sini sudah tertampil judul buku sesuai dengan judul yang saya cari, yaitu FS Mudah. Dengan judul buku FS Mudah membuat dan berbisnis aplikasi Android dengan Android Studio, dengan pengarang Yuda Yudanto. Dan di sini saya akan mencari buku sesuai nama pengarangnya, misalkan Madcoms. Di sini sudah tertampil buku sesuai pengarangnya, yaitu Madcoms, dengan judul buku Ensiklopedia Teknologi Komputer. Di sini saya akan lalu mencari buku sesuai penerbit, misalkan Andi Offset. Di sini sudah tertampil buku sesuai penerbit, yaitu ada Offset. Lalu di sini saya akan mencari buku misalkan sesuai tahun terbit. Misalkan tahun terbitnya 2020. Di sini sudah tampil buku dengan tahun terbit yang sama tahun 2020 semuanya. Lalu di sini misalkan ada tambah buku. Di sini kita misalkan ingin menambah buku sesuai yang kita inginkan, misalkan judul buku Sir Alex dengan nama pengarang misalkan Dan Ibrahim, dengan tahun terbit misalkan 2020, dengan jumlah halaman buku misalkan 100 lembar. Di sini kita juga bisa menambah foto buku, misalkan dengan foto seperti ini, Sir Alex. Misalkan dengan kategori buku komputer teknologi, dengan penerbit misalkan Andi Offset, dengan ISBN misalkan 090909 dengan nominal stok misalkan 2. Lalu selanjutnya ada data anggota yang akan dijelaskan oleh Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Chandra Irawan dari kelas 12 KC nomor 4 ingin mempresentasikan hasil program kelompok kami. Di sini saya bagian untuk menginput data anggota. Nah, di sini saya ingin
memberi cara menambahkan anggota pada program ini. Pertama, klik tambah anggota. Kemudian di sini masukkan nama anggota, misalkan Muhammad Irawan. Lalu alamat email. Sini udah otomatis ya. Email, kemudian alamat, isi dengan jelas, lengkap. Kemudian nomor telepon. Sini saya masukkan nomor saya. Kemudian jangan lupa masukkan passwordnya, misalkan 1234. Lalu kita ulang lagi. Lalu di sini klik tambah. Nah, lalu di sini ada 1, 2. Kemudian cara menghapus nama data anggotanya, cuman klik hapus saja di sini. Klik hapus. Lalu pastikan di sini nama anggota yang ingin Anda hapus. Misalkan Andika Permana Sidik. Lalu klik hapus. Kemudian berhasil. Begitu cara membuat menambahkan anggota dan menghapus data anggota. Terima kasih. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Yulinda dengan NIM 12191700 dengan nomor absen urutan ke-6. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Chandra. Ini adalah tampilan untuk laporan buku, di mana semua buku yang ada di data buku akan tampil di sini. Dan di sini terdapat 50 buku. Ini untuk buku 1 sampai buku 25. Dan di sub kedua dari 26 buku sampai nomor ke-50. Untuk jenis laporannya sendiri terdapat laporan dalam bentuk Excel, PDF, dan print. Kita download Excelnya. Terus juga bisa di-download PDF, melihat hasil laporan buku dalam bentuk Excel. Klik saja yes. Jika sudah berhasil dalam bentuk Excel, kita klik saja keluar. Ini adalah bentuk laporan buku dengan bentuk PDF. Setelah print berhasil dilakukan, maka kita klik cancel dan kembali ke halaman laporan data buku. Perkenalkan, nama saya Peki Kartika Murti dengan NIM 12192170. Saya akan melanjutkan demo program yang sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang laporan data anggota, di mana di dalam laporan data anggota ini sudah terdapat nama, alamat, email, nomor telepon, kemudian member sejak kapan. Di sini juga kita mempunyai 3 icon, di mana ada download Excel, kemudian download PDF, dan juga print. Jika kita ingin mendownload Excel, kita tinggal klik download. Nah, di sini akan terlihat, kemudian jika sudah akan terlihat open file. Di sini juga kita download PDF. Nah, ini ada tampilan untuk mendownload PDF. Nanti boleh disimpan, boleh juga enggak. Kemudian di sini ada tombol print, maka akan terprint secara otomatis. Kemudian yang selanjutnya ada laporan data peminjam.
di mana di dalam laporan data peminjam juga ada nama anggota, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal dikembalikan, total denda, dan juga status. Di sini juga sama, ada 3 ikon di mana download Excel, kemudian download PDF, dan juga sama seperti tadi print. Ini sama saja seperti yang tadi sudah saya demokan. Nah, di sini juga program kami dapat dilihat oleh berbagai macam gadget atau beberapa tampilan. Nah, ada beberapa ini seperti iPad, kemudian iPhone, dan website seperti tadi. Pokoknya di sini masih banyak lagi. Jadi bisa dilihat dari berbagai tampilan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Permana Sidik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan mendemonstrasikan di mana proses booking buku hingga selesai, lalu apa saja yang dapat dilakukan oleh user member atau user anggota. Ini adalah tampilan utama ketika semua user mengakses aplikasi yang kami buat. Ini ditampilkan satu buku ya, dimana buku yang ini tuh dengan buku dengan stok yang paling banyak ya. Lalu di sini juga ditampilkan daftar buku yang hanya 3. Ketika user ingin melihat beberapa buku yang lainnya, dapat klik ini show more, button show more, lalu klik lagi, muncul lagi. Kalau diklik itu hingga seterusnya. Dan di sini user juga dapat mencari buku dengan sesuai kategorinya ya. Semisal di sini saya ada kategori hukum, lalu akan ditampilkan buku dengan kategori hukum. Semua buku dengan kategori hukum. Lalu di sini juga semisalkan kita ingin mencari penulisnya, yaitu misal Madcoms, dan ini ditampilkan satu buku di mana penulis buku dengan penulis Madcom tuh ya ada yang ada cuma ini doang. Lalu semisalkan kita ingin mencari buku dengan penerbitnya yaitu misal LX Media Komputindo kalau nggak salah ya, ini maka ditampilkan buku dengan penerbit LX Media Komputindo. Di sini juga kita dapat mencari nama bukunya ya sesuai dengan yang ada, misal ensiklopedia. Nah ini muncul. Ya begitu untuk pencarian buku. Lalu di sini juga kita dapat melihat detail buku. Ditampilkan beberapa detail bukunya seperti jumlah halaman, penerbit, tahun terbit, ISBN, kategori, dan stok. Di sini statusnya masih pengunjung ya, dan di sini ada tombol wishlist. Misalkan kita mengklik tombol wishlist ini tanpa login terlebih dahulu, maka akan muncul seperti ini. Anda diharuskan login terlebih dahulu, lalu dialihkan ke halaman login. Di sini kita akan mendemonstrasikan, di sini saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu yaitu pendaftaran akunnya. Pendaftaran sebagai member. Misalkan di sini saya Andika Permana Sidik, lalu saya menampilkan mengisi email ini dengan email yang sudah terdaftar. Misal sudah terdaftar, ini juga kita asal, lalu kata sandinya 1234, lalu kita klik daftar, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Email sudah terdaftar, lalu kita ubah. Misal di sini saya menggunakan email BSI ya, lalu kata sandinya 4321, lalu ininya ulangi kata sandinya 1234. Kita daftarkan dan password tidak sama, jadi password harus sama ya. Jadi kita ketik 1234, lalu ulangi kata sandinya juga harus 1234. Lalu kita daftarkan dan lalu menuju ke halaman verifikasi di mana kode verifikasinya telah kami kirim ke email yang kita barusan input. Lalu kita masuk ke emailnya, dan ini sudah ada emailnya. Kita klik, dan ini kode verifikasinya 9763. Semisalkan kita menulis 9764, lalu kita verifikasi, dan apa yang akan terjadi? Maka akan muncul kode verifikasi salah, akun Anda kami hapus. Jadi kita misalkan 12, lalu kita login dengan yang tadi kita daftarkan.
ketika kita klik masuk, email atau NIM belum terdaftar. Jadi kita daftarkan terlebih dahulu, yaitu namanya Andika Parmana Sidik, emailnya 2191872, lalu nomor teleponnya 085 321 874 357, alamatnya Walahar 1 misal, kata sandi 1234, lagi kata sandi 1234, lalu kita daftarkan. Lalu akan kembali ke halaman verifikasi yang tadi, lalu kita cek kembali ini email yang tadi, kita kembali apakah sudah ada email yang baru, kita refresh dan ini sudah ada, kita klik dan ini untuk kode verifikasinya 1084, lalu kita masukkan dengan benar 1084, lalu kita verifikasi dan email yang barusan kita aktifasi berhasil diaktifasi, lalu kita login. Lalu di sini kata sandinya 1234, lalu kita masuk. Dan ini sudah berganti sesuai dengan nama yang kita barusan input kita atau barusan daftarkan. Di sini mari kita ke profil saya terlebih dahulu, di mana di sini ditampilkan beberapa data seperti nama, email, dan member sejak kapan. Lalu di sini juga ada riwayat peminjaman buku, di mana belum ada riwayat peminjaman, dan wishlistnya juga belum ada buku yang disimpan. Semisalkan saya ingin mengubah profilnya, yang dapat diubah yaitu hanya nama, alamat, dan nomor telepon saja, dan dengan foto profilnya. Semisalkan di sini saya ubah menjadi seperti ini, lalu fotonya kita ubah menjadi seperti ini, maka di sini akan muncul preview image-nya, lalu kita update dan akan diarahkan kembali ke halaman My Profile dengan pesan profil berhasil diubah dan nama pun berhasil diubah. Lalu kita kembali ke halaman utama, lalu kita misalkan ingin menambah wishlist yang ada di halaman profil tadi, yang daftar wishlistnya masih kosong dan kita ingin menambahkan wishlist. Lalu di sini kita misalkan ingin menambahkan buku ini ke dalam wishlist kita, lalu kita klik yang ini dan akan berubah menjadi hapus wishlist dan data pun tertambahkan di profil saya juga udah ada wishlist Anda ensiklopedia. Dan ini ketika ini di sort ya nama judulnya, jadi ketika ingin melihat judul yang panjang dapat seperti ini, dapat dilakukan seperti ini. Lalu kita kembali ke detail. Misalkan kita ingin menghapus wishlistnya, terus kita hapus, maka akan kembali tampilannya seperti ini. Dan di profil saya pun sudah berhasil dihapus, belum nggak ada lagi. Di sini juga kami membuat aplikasi berbasis mobile juga ya, bukan berbasis sih, tapi mendukung responsif. Aplikasi kami sudah responsif, aplikasi yang kami buat sudah responsif, di mana ini adalah tampilan ketika menggunakan iPad. Lalu misalkan kita ingin menggunakan HP yaitu iPhone X, misalkan ini tampilan untuk mobilenya. Lalu kita misal ke detail, dapat dilihat seperti ini untuk tampilan mobilenya seperti ini. Lalu misalkan kita ingin lihat di iPad Pro seperti ini, misalkan di desktop ya seperti ini. Ya, misalkan kita ingin mulai membooking buku ya. Di sini kan booking bukunya booking 0 buku ya, masih 0 buku. Lalu kita ingin booking buku, di mana bookingnya yang buku yang ini, lalu buku yang ini, dan buku yang ini. Lalu misalkan kita ingin membooking buku yang satunya lagi, kita klik yang ini, gagal, buku ini sudah ada, sudah Anda booking. Lalu misalkan kita ingin booking buku lagi satu, lalu ini gagal, booking buku tidak boleh lebih dari 3. Jadi batasnya hanya 3 ya. Dan di sini juga ada booking 3 buku, yang tadinya 0 berubah menjadi 3, di mana kita mengklikkan 3 buku. Lalu misalkan di sini kita gak jadi nih untuk yang ini, yang logika pemrograman Java, kita hapus saja. Apakah Anda yakin? Kita hapus.
dan berhasil dihapus, dan ini hanya 2. Lalu di sini juga masih 2 buku. Lalu misalkan kita ingin booking buku yang lain di halaman detail misalkan ya, kita cari yang lain, misal kita ingin yang ini, lalu kita booking buku. Berhasil, buku ditambahkan ke keranjang, dan ini jadi 3. Lalu kita ingin menyelesaikan booking, misalkan kita klik yang ini, selesaikan booking. Apakah Anda yakin ingin menyelesaikan booking buku ini? Kita konfirmasi saja. Terima kasih, buku yang Anda pinjam sebagai berikut. Maka ditampilkan halaman seperti ini. Ini juga dapat diekspor ya sebagai bukti kita meminjam buku ini. Kita klik yang ini, maka akan muncul halaman PDF-nya. Ini adalah sebagai bukti kita membooking buku yang 3 ini, yang dimana di sini juga ditampilkan 3 buku. Ini dapat di-download ya. Kita download, misalkan kita ingin simpan di mana, tinggal pilih atur sesuai keinginan. Ya, saya nggak download, itu sebagai contoh saja. Terus misalkan kita berpindah ke bagian sisi admin, dan ini juga ada ya, nambah menu baru yang tadinya kan 3. Yang ada cuma profil saya, booking 0 buku sama logout. Ini ketika booking kita sedang membooking buku, dimana kita selesai booking, maka akan muncul yang ini, info booking. Jadi kita balik ke sisi admin, dimana kita akan memproses booking buku yang telah dilakukan oleh user. Di sini saya mempunyai akun dengan andika@gmail.com sebagai admin dengan password 4321. Kita login. Dan di sini terdapat ada buku yang di booking yaitu 3. Terus misalkan kita ingin ke data booking, lalu kita di sini dapat melihatnya, kita klik, maka akan muncul nama peminjam dan ID bookingnya, lalu buku yang dipinjamnya apa saja. Lalu kita tutup. Terus misalkan si peminjam sudah datang ke perpustakaan dan sudah mengambil buku yang telah dipinjamnya, lalu kita klik button yang ini. Di sini misalkan nama pinjamnya 2 hari ya, lalu kita konfirmasi dan pindah ke halaman ini, dimana ini sudah pernah dilakukan proses pembookingan ya yang sebelumnya, dan ini sudah selesai. Lalu kita lihat di sini di dashboard, dan di sini buku yang dipinjam menjadi 3 dan buku yang di booking 0. Lalu kita ke data pinjam, semisalkan buku dengan nama Ensiklopedia Teknologi Komputer ini sudah dikembalikan pada hari ini, semisalkan. Kan ini tanggal kembalinya harus dikembalikan sebelum tanggal 7. Kalau lebih dari tanggal 7 maka akan didenda perhariannya yaitu 5.000. Dan ini masih 0 karena tidak melebihi dari tanggal 7 Juni ini. Sekarang itu tanggal 5 ya. Itu tanggal 5 Juni. Lalu semisalkan buku yang ini dikembalikan, lalu kita ubah status dan konfirmasi ubah status. Ini tuh total denda ya. Total dendanya kan 0, maka kita konfirmasi. Dan konfirmasi ubah status berhasil dilakukan, dan ini sudah dikembalikan ya, kecuali yang buku yang ininya, yang lainnya belum dikembalikan. Dan di dashboard juga buku yang dipinjam yaitu ada 2. Lalu di hari selanjutnya, misalkan buku yang ini nih, yang aplikasi dengan Android Studio sudah dikembalikan, lalu kita ubah status dan kita konfirmasi. Lalu misalkan di hari selanjutnya lagi yang ini dikembalikan, lalu kita ubah status dan konfirmasi lagi. Lalu di dashboard juga kita lihat buku yang dipinjamnya 0 dan buku yang di booking 0 karena sudah dikembalikan semuanya. Lalu di sini kita akan mendemonstrasikan
bagian profil ya, my profil dari segi admin. Di sini misalkan kita ingin merubah fotonya, kita klik yang ini, lalu kita ubah lagi foto yang tadi. Misal yang ini ditampilkan juga preview untuk pengubahan fotonya, kita ubah dan foto pun berhasil dirubah. Perubahan foto berhasil. Lalu di sini juga kita misalkan ingin edit profile ya, klik yang ini. Yang dapat diedit seperti biasa hanya nama, nomor telepon dan alamat. Di sini misalkan saya ingin mengganti namanya menjadi Andi Caps, lalu kita ubah. Dan di sini nama sudah berubah, perubahan data berhasil. Lalu kita ingin merubah passwordnya, di mana password sebelumnya misalkan kita salahkan, lalu password barunya kita samakan, lalu kita rubah. Di sini password saat ini salah. Terus misalkan kita ingin merubah password dan memasukkan kata sandi yang benar, lalu kata sandinya sama, lalu kita ubah dan akan muncul password baru tidak boleh sama dengan password saat ini. Lalu kita ubah password dengan benar 4321, kata sandi lama dan kata sandi barunya 1234, 1234. Kelebihan 1234, lalu kita ubah dan perubahan password berhasil. Lalu misalkan kita ingin kita lupa nih, kita logout, lalu kita lupa nih, misalkan si user atau member tuh lupa kata sandinya, lalu kita ke bagian lupa sandi, lalu masukkan email yang Anda gunakan untuk mendaftar. Kami akan mengirimkan instruksi untuk mengubah password Anda. Lalu misalkan kita masukkan email yang ini, lalu kita klik kirim kode verifikasi, lalu kita kembali ke bagian email, kita kembali, dan ada email baru. Dan ini untuk kode verifikasinya, kita kembali ke verifikasi akun. Di sini kode verifikasinya yaitu 1954. Lalu kita di sini tulis 1954, lalu kita kirim atau kita klik verifikasi. Lalu akan dialihkan ke halaman reset password. Di sini kita misalkan kan tadi 1234 ya, kita juga ketik 1234, kata sandi baru 1234. Lalu kita klik reset password dan di sini akan muncul password baru tidak boleh sama dengan password sebelumnya. Lalu misalkan kita ingin gak kepencet nih tiba-tiba dengan tanpa mengisi apapun, maka akan tampil seperti yang barusan, yang seperti ini. Lalu kita misal passwordnya ganti 4321, lalu kita reset password dan reset password berhasil. Silakan login, kita login dengan password yang baru, yang sebelumnya kan 1234 ya. Lalu kita masuk dan di sini password salah. Jadi reset password tadi berhasil dilakukan. Kita di sini mengetikkan kata sandi yang baru 4321, lalu kita masuk dan berhasil masuk. Oke, hanya segitu saja untuk demonstrasi dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hanya segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.